Pengisian lembar riwayat hidup belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah bolpen ataupun pulpen saudara. Marilah kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan saudara di sebelah kanan atas lembar itu. Lanjutkanlah dengan tanggal pemeriksaan, yaitu tanggal 15 bulan April tahun 1995. Kemudian, isilah nama lengkap saudara dengan huruf cetak. Tidak boleh ada singkatan. Jadi, kalau nama saudara adalah R. Bagio, harus ditulis lengkap. Apakah Raden Bagio atau Rudi Bagio? Gelar kesarjanaan dituliskan di belakang nama. Misalnya, Raden Bagio, Dr. MSc. Silakan. Selanjutnya, boleh ditulis dengan huruf biasa, tidak perlu huruf cetak. Isilah tempat lahir dan tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Jenis kelamin dicoret yang tidak perlu, agama, isilah agama saudara. Status, coret yang tidak perlu, alamat diisi alamat lengkap saudara, beserta nomor telepon jika ada. Jangan lupa menuliskan kode posnya. Nama ayah, isilah nama lengkap ayah. Jika ayah Anda sudah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Pekerjaan ayah, isilah dengan pekerjaan ayah. Misalnya, Pamen TNI Angkatan Darat, pensiunan Dekdikbud, pegawai Caltex, dan sebagainya. Jika ayah telah meninggal, tuliskanlah pekerjaan terakhir ayah. Alamat ayah, jika sama dengan saudara, cukup tuliskan idem saya. Jika beda alamat, tuliskan alamat ayah secara lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Kalau ayah telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Nama ibu, isilah dengan nama kecil ibu, bukan nyonya, mengikuti nama ayah. Jika telah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung di belakang nama ibu. Tulislah pekerjaan ibu jika ibu bekerja. Jika tidak, tulislah ibu rumah tangga. Alamat ibu jika serumah dengan saudara, tuliskan idem saya. Jika dengan ayah, idem ayah. Kalau berbeda, tulislah alamatnya yang lengkap, termasuk nomor telepon dan kode posnya. Kalau ibu telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Setelah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah garis terdapat beberapa judul yang berbeda. Yang pertama ada pendidikan. Sejajar dengan SD atau sekolah dasar, tulislah nama sekolah dasar saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya tahun berapa. Sejajar dengan SLP atau sekolah lanjutan pertama, isilah dengan nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya juga tahun berapa. Sejajar dengan SLTA atau sekolah lanjutan atas, diisi dengan nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, tahun lulusnya tahun berapa. Di belakang tahun lulus harap dituliskan jurusan yang ditempuh, misalnya A1, A2, A3, atau A4. Sejajar dengan univ atau akad atau universitas akademi, tulislah nama universitas atau nama akademi saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya tahun berapa. Kalau belum lulus, di belakang tahun lulus harap dituliskan sampai semester atau tingkat berapa. Jika ada jurusan, silakan ditulis di belakang tahun lulus. Yang kedua, kursus atau upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah diikuti. Macam-macam kursusnya apa? Misalnya mengetik, komputer, programming, dan lain sebagainya. Tempat kursus yaitu di kota mana kursus itu diselenggarakan. Lamanya kursus berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dan instansi penyelenggaranya siapa? Misalnya LPKIA, Tri-AD, les privat, dan lain sebagainya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret seluruhnya. Ketiga, pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Nama instansi tempat saudara bekerja, tempat dan kotanya di mana, jabatan saudara apa, dan lama kerjanya berapa bulan, pada tahun berapa,
atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, harap saudara coret semuanya. 4. Kehidupan berorganisasi. Nah, bagian ini hanya diisi kalau saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi di luar sekolah. Misalnya pramuka, karang taruna, organisasi olahraga, dan lain sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah yang keanggotaannya otomatis hanya diisi kalau saudara menjabat sebagai pengurus, seperti misalnya pengurus OSIS atau senat mahasiswa, dan lain sebagainya. Tulis 3 organisasi yang saudara anggap penting dan pernah diikuti. Isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Sekarang, balikkanlah lembar riwayat hidup itu, mari kita lanjutkan. Yang kelima, ada olahraga. Di bagian ini ada bagian aktif dan bagian pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih tetap saudara lakukan. Sedangkan pasif adalah olahraga yang pernah saudara lakukan, tetapi untuk sekarang saudara tidak melakukannya lagi. Tulislah macam-macam olahraga yang saudara lakukan, dan di belakangnya tulislah aktif atau pasif di antara tanda kurung. Yang keenam, kesenian. Cara mengisinya sama dengan nomor 5 pada olahraga tadi. Silahkan saudara isi. Selanjutnya yang ketujuh, kegemaran atau hobi. Tulislah kegemaran atau hobi saudara. Semuanya terserah kepada saudara apa yang akan dituliskan. Silahkan. Yang kedelapan, cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya, ingin menjadi direktur bank, ingin menjadi arsitek, ingin menjadi dokter, dan ingin menjadi kritikus sastra, dan lain sebagainya. Jangan menuliskan ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, atau ingin menjadi ayah atau ibu yang bijaksana, karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kurang jelas. Kesembilan, saya anak ke. Isilah dengan urutan atau posisi saudara di dalam keluarga. Apakah saudara merupakan anak ke-1, kedua, atau keberapa? Terutama saudara sekandung. Kalau saudara merupakan anak ke-1, maka kolom kakak dicoret saja semuanya. Saudara hanya akan mengisi kolom adik apabila saudara memiliki adik. Mulailah dengan melingkari jenis kelaminnya. Lingkarilah L untuk laki-laki atau lingkarilah P untuk perempuan. Kemudian lanjut menuliskan di kolom selanjutnya, yaitu pekerjaan atau sekolah, instansi dan jabatannya kalau sudah bekerja, atau sekolahnya dan tahun, kelas keberapa jika masih bersekolah. Lanjutkanlah sampai adik saudara yang paling kecil. Jika saudara merupakan anak ketiga, maka kolom kakak saudara harus diisi dengan data kakak. Lingkarilah jenis kelamin, lalu isilah pekerjaan atau sekolah yang sudah dijelaskan seperti yang tadi. Lanjutkanlah dengan kolom adik jika saudara memiliki adik. Jika saudara tidak memiliki adik, maka kolom adik harap dicoret saja seluruhnya. Kalau saudara merupakan anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik dicoret saja seluruhnya. Lalu kita lanjutkan dengan yang 10. Apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau yang dirasakan berat. Lingkarilah kata pernah. Kalau tidak pernah sakit keras, lingkarilah kata tidak. Kalau pernah sakit keras, jawablah pertanyaan di bawahnya. Tulislah penyakit saudara, waktu itu, dan bila mana terjadi, cukup tuliskan tahunnya saja. Selanjutnya yang ke-11, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat, yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini, atau yang harus dirawat di rumah atau di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Kalau pernah, lingkari kata pernah. Jika tidak pernah, lingkari kata tidak. Jika pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Kecelakaan apa?
Pada waktu itu, bila mana terjadi, cukup tahunnya saja dan tuliskan apa akibatnya. Kalau tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah pertanyaan yang ada di bawahnya. Kita lanjutkan ke pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, lingkari kata pernah. Jika tidak pernah, lingkari kata tidak. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Bila mana, cukup tahunnya saja. Tempatnya cukup kotanya saja. Dan tujuannya untuk apa? Misalnya, pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi perguruan tinggi, seleksi pegawai, dan lain sebagainya. Jika lebih dari sekali, harap dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret saja semuanya. Jika sudah selesai, di bagian bawah garis, silahkan ditulis Banda Aceh, tanggal 15 bulan April tahun 1995. Kemudian saudara bubuhi tanda tangan, tidak usah diberi nama jelas lagi. Baiklah, saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup selesai. Letakkanlah alat tulis saudara, telitilah kembali isiannya. Jika sudah selesai, letakkanlah lembar riwayat hidup itu di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang, kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya.